이유가 있겠지 뭐. 야, 진짜 범인도 꼭 네. 죄송합니다. 이 증거 어디서 난 겁니까? Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Dubbed yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia. By Mimin. Karena orang di dalam tidak ada yang nyahut, akhirnya Jong Hwan dan juga rekannya memutuskan untuk pergi dari sana. Tapi ketika mereka keluar, di pintu depan mereka melihat ada mobil dari Jang Tae-soo. Mereka curiga, loh kok di rumah ini ada mobil Kapten Jang Tae-soo. Akhirnya tiba-tiba aja si Habin Luchnut ini membukakan pintu untuk mereka. Ya sudah, mereka balik lagi ke sana dan bertanya sama Habin sebenarnya apa yang terjadi. Dan mereka juga akhirnya tahu bahwa Tae-soo adalah ayahnya dari Jang Habin. Jong Hwan to the point bertanya sama Habin apakah dia tahu tentang kasus yang baru-baru ini terjadi, terutama di Gunung Daehwa. Kata Habin dia nggak tahu dan dia langsung bertanya dan berceletuk apakah semuanya berkaitan dengan Song Mina. Dia bilang bahwa dia baru kenal sama Mina, terutama ketika mereka bertengkar di kantor polisi karena dia menciduk Mina mencuri HP orang lain. Habin juga beralibi bahwa pada tanggal 11 di hari kejadian Mina menghilang, dia itu lagi berduaan sama pacarnya di hotel. Setelah itu entah apa sebenarnya yang dipikirkan sama Jang Habin, dia langsung searching tentang profil ayahnya dia. Seakan-akan dia bakal melakukan sesuatu sama ayahnya sendiri. 밤새 같이 있었다고? Keesokan harinya pacar Habin didatengin sama detektif termasuk ayah dari Habin sendiri. Mereka bertanya apakah betul Habin sama pacarnya beneran berduaan di hotel pada tanggal 11 pada waktu itu. Pacar Habin bilang, yeps mereka berduaan dan gak pergi kemana-mana. Dan ketika ditanya mengenai Song Mina dan juga wajah Song Mina, kata pacar Habin dia nggak kenal sama sekali. Dan dia juga berpesan sama Tae-soo bahwa untuk jangan mencurigai Habin karena Habin adalah anak yang baik. Setelah itu Tae-soo mencoba melihat anaknya bagaimana berinteraksi di sekolah. Semuanya terlihat normal-normal aja. Habin bercengkrama dan juga tertawa bersama teman-temannya dan gak ada yang aneh sama sekali. Tae-soo mencoba percaya sama anaknya. Nah setelah itu dia ditemuin lah sama seorang guru yang katanya memang Suyeon yang merupakan pacarnya Habin itu memang deket banget sama Habin dan memberikan gantungan ini juga kepada gurunya. Yang di Habin itu versi warna merah. Dan kata gurunya Suyeon itu pernah dibantu sama Habin karena kan ekonomi keluarganya pas-pasan. Jadi ketika itu Habin menang kompetisi. Jadi uangnya dia kasihlah sama Suyeon untuk membantu membayar uang sekolahnya. 여기 스톱. 들어간 게 11일 16. Setelah itu Jang Tae-soo bersama dengan Jong Hwan juga mengkonfirmasi melalui kamera CCTV di tempat Habin dan juga pacarnya menginap pada hari itu. Nah ternyata alibinya Habin itu benar karena mereka juga nggak ada keluar sama sekali di hari itu. Jadi ya mereka dicoretlah dari daftar kecurigaan oleh Jong Hwan dan juga rekannya. Nah Tae-soo masih yang belum percaya 100%, dia langsung cek ke kamarnya dan dia perhatikan apakah ada pintu keluar dari sana yang lain ya, bukan dari pintu depan. Terus dikonfirmasi sama Jong Hwan bahwa semuanya udah dia cek, ternyata alibi anaknya Tae-soo itu benar adanya. Cuma Tae-soo harus keluar dari investigasi ini karena itu melanggar protokol investigasi karena anaknya terlibat. 넘긴 것 같아. 또 연락 오면 말해. Di sisi lain, Jang Habin bertanya sama pacarnya apa-apa aja yang ditanyakan oleh detektif dan juga ayah Habin kepada si Sohyun ini. Jadi Sohyun bilang bahwa dia menjawab dengan baik dan dia juga nggak curiga sama sekali sama Habin dan dia nggak mau bertanya karena dia yakin bahwa Habin itu mempunyai alasan tersendiri. Tambah lagi, Habin bilang bahwa karena ayahnya adalah seorang ahli dalam bidang kriminal, jadi dia itu juga gampang untuk berbohong. Maksudnya membohongi ayahnya gitu. 죄송합니다. 아는 이름이 있어서요. 장하빈이라고. Ketika timnya Tae-soo lagi ngebahas tentang kasus tersebut, tiba-tiba aja Lee Oh-jin menyetuk bahwa dia menemukan fakta tentang Jang Habin. Tapi langsung di stop sama Jong Hwan, dia bilang semuanya udah beres dan Habin mempunyai alibi dan itu sudah mereka buktikan. Namun anggota-anggota dari Jong Hwan banyak yang gak terima akan hal itu karena Tae-soo ikut dalam penyelidikan padahal kan anak dia terlibat. Jadi mereka itu protes dan berdebatlah mereka dengan
Ko Dae-hong. Kemudian diperingatkan sama Jung Hwan untuk jangan ikut campur tentang urusan tersebut. Intinya mereka harus mencari anak-anak yang masih ada dalam daftar yang belum mereka temukan. Namun Eojin cukup kecewa dengan Ko Dae-hong karena tidak mengatakan fakta tersebut kepada dirinya. 여기 집주인 맞지? 네, 맞아요. Setelah itu, Jung Hwan dan juga rekannya mengintai sebuah rumah yang ternyata rumah itu adalah milik seorang wanita yang pernah didatangin sama Tae-soo dan juga Eojin. Yap, milik dari Kim Sung-hui. Pada hari itu, dia baru pulang bersama dengan anaknya dan dia tahu bahwa yang mengintai rumahnya adalah detektif-detektif. Dan dia terlihat khawatir tentang sesuatu dan memang ada yang dia sembunyikan. Nah, sementara itu, tiba-tiba banget nih Ha-bin kan pergilah ke sebuah loker di mana loker yang mau dia buka itu dia nggak tahu passwordnya apa, sehingga dia memutuskan untuk pergi dulu. Nah, ketika dia di depan rumahnya, dia melihat-lihat mobil ayahnya, seakan-akan memang dia pengen melakukan sesuatu kepada ayahnya. Emang anak lucnut nggak ada akhlak, kampret kau. 언니가 대체 날 뭐라고 생각했을까? Dan ketika dia lagi makan sama ayahnya, dia langsung playing victim dan bilang bahwa entah apa penilaian Soo-hyun sama dia, Soo-hyun bakal menganggap dia sebagai orang yang kriminal banget dan juga nggak baik. Dan ayahnya merasa bersalah jadinya akan hal itu. Padahal sebenarnya Soo-hyun kan nggak ngapa-ngapain juga gitu. Dan tiba-tiba juga Ha-bin bilang sama ayahnya bahwa dia mau ikut pindah sama ayahnya. Padahal kan sebelumnya dia nggak mau. Jadi ayahnya bertanya dong, loh sebelumnya kan kok nggak mau gitu. Dan dijawab sama Ha-bin, ya tiba-tiba dia berubah pikiran. Dan karena dia juga nggak mau tinggal di rumah yang membuatnya banyak kenangan ingat sama ibu dan juga adiknya. Jadi dia bilang sama ayahnya, kalau misalkan udah ada keputusannya tolong kasih tahu dia. 조영사, 얘들 다 줄 세워서 저기 조... Keesokan harinya, akhirnya Jung Hwan dan juga rekan-rekannya menemukan keberadaan anak-anak yang mereka cari selama ini yang belum dapat sebelumnya, ya kan, yang pada kabur. Lalu mereka bawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Terus kan Eojin ini masih ngebahas sama Tae-soo bahwa seharusnya Tae-soo itu kan gak ikut ambil andil dalam kasus ini karena kan anaknya diduga terlibat juga dalam hal ini. Nah, dia hanya mengingatkan sih, katanya gitu. Tae-soo terdiam sejenak dan dia jadi berpikir bahwa apa yang disampaikan sama anggota-anggotanya juga benar adanya karena dia terlalu memaksakan diri untuk kasus ini. Dan anak-anak yang udah ditangkap tadi mereka diinterogasi dan anehnya jawaban yang mereka berikan itu sama persis. Terutama di bagian bahwa si Mina itu adalah orang yang gila banget sama uang, terobsesi banget sama uang. Nah, mereka itu menganggap bahwa kayaknya itu semua udah diatur sama satu orang. Hingga ada salah satu dari anak-anak itu yang ditanyain sekarang sama Dae-hong untuk mengatakan yang sebenar-benarnya. Karena dia yakin banget bahwa apa yang mereka sampaikan itu udah diatur semuanya. Jadi Dae-hong pengen tahu versi dari Eunjin bagaimana sebenarnya sih cerita yang terjadi. Kata Eunjin, mereka itu dilarang untuk pulang saat ini, harus bersembunyi di tempat lain sama ini, Yongmin. Jadi menurut Eunjin bahwa Yongmin ini adalah otak dari balik semuanya. Dia adalah bosnya yang menampung anak-anak yang kabur dari rumah. Jadi ketika Yongmin tahu bahwa Mina itu keluar dari geng mereka, Yongmin itu marah banget karena dia menuduh bahwa Mina ini membawa uangnya kabur. Ditambah lagi setelah dikonfirmasi sama Eunjin bahwa Yongmin itu tidak pulang ke rumah di tanggal 11. Di hari kejadian Mina itu hilang dan juga meninggoy. Oleh karena itu detektif pergi lagi ke rumahnya Yongmin untuk mencari keberadaannya, tapi dia itu nggak ketangkap. 갔어? 아직 있어. Karena ternyata dia dilindungin sama si Kim Sung-hui lucnut ini. Aduh, entah apa sebenarnya yang terjadi antara mereka berdua. Walaupun sering disakitin sama Yongmin kayak gini, tetap aja Sung-hui ini melindungi dia. Anaknya Sung-hui tahu semua itu, ibunya sering disiksa sama si Yongmin, cuma dia juga nggak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu Yongmin mendapatkan pesan dari seseorang yang mengatakan bahwa dia sudah menemukan apa yang mereka cari. Dan ternyata orang itu adalah Jang Ha-bin lucnut. Kampretnya memang si bocil satu ini. Nah, terus kan Sung-hui itu mengelabui polisi yang sedang berjaga di depan rumahnya agar si Yongmin itu bisa keluar dari sana melalui pintu belakang tanpa ketahuan sama polisi yang bertugas. 지금 메일로 인수인계 관련 파일 보내뒀어.
Jang Tae-soo tiba-tiba menyerahkan tugasnya kepada Eugene dan juga Dae-hong karena dia bilang dia bakal keluar dari kasus ini. Nah, Eugene jadi nggak enakan sama Tae-soo. Dia menghampiri Tae-soo dan dia bilang apakah itu gara-gara kata-katanya dia. Tae-soo bilang enggak, karena apa yang dibilang sama Eugene itu benar adanya. Jadi dia memilih untuk keluar dari kasus ini agar dia nggak menghalangi proses penyelidikan. Setelah itu Tae-soo menelpon orang lain untuk menjual rumahnya dan setelahnya dia mendapatkan telepon dari seseorang yang memiliki rekaman kamera dashboard di depan hotel tempat Jang Ha-bin menginap pada waktu itu. Nah, ditunjukkanlah HP-nya rekamannya sama Tae-soo dan dia lihat bahwa ternyata Jang Ha-bin memang keluar dari pintu belakang di hari itu. Nah, Tae-soo akhirnya tahu bahwa Ha-bin bersama dengan pacarnya So-hyun itu mereka bohong. Setelah itu Tae-soo pergi ke rumahnya So-hyun dan bertanya sebenarnya ini apa nih, dia tunjukin videonya kan. Dan sekarang So-hyun itu nggak bisa bohong lagi, dia bilang bahwa memang dia benarkan Ha-bin keluar pada malam itu. Dan apakah dia keluar sama Young-min ataupun sama Mina, dia nggak tahu karena Ha-bin itu nggak bilang apa-apa, dia cuma diem aja. Dan ditanya lagi sama Tae-soo apakah betul dia nggak kenal sama sekali dengan teman-temannya Ha-bin yang orang-orang yang kabur-kabur itu. Si So-hyun bilang enggak, dia nggak kenal karena dia juga baru pindah ke situ. Loh, si Tae-soo ya diheran dong, bukannya kamu sama Ha-bin sekelas dari kelas 10? Dia bilang enggak, aku baru pindah ke sini. Nah, mungkin karena So-hyun ini saking bucinnya sama Ha-bin, setelahnya dia memberitahukan bahwa ayahnya Ha-bin bertanya sama dia tentang Young-min. Dan dia juga memberikan gantungan kunci baru sama Ha-bin karena dia lihat gantungan kunci Ha-bin udah hilang. Bukan hilang sih, dibakar sama dia untuk menghilangkan barang bukti. Kasian juga nih cowok dimanfaatin sama Ha-bin. Terus kan Jang Tae-soo nanya dong sama gurunya Ha-bin, ini sebenarnya gimana maksudnya? Dia jelasin sama guru Ha-bin kan tentang tadi tuh bahwa So-hyun yang dia maksud itu adalah yang cewek gitu. Dia juga nggak tahu kalau misalkan ada murid yang namanya So-hyun cowok di sekolahnya dia. Tunggu dulu. Jadi yang So-hyun cowok memakai identitas palsu gitu. Nah, setelah itu dikasihlah alamat tentang So-hyun yang cewek yang sahabatnya si Ha-bin kepada Tae-soo. Tae-soo langsung pergilah ke rumahnya. Cuma kata gurunya, So-hyun itu bakal susah ditemuin karena dia itu udah kabur dan juga udah nggak bisa lagi dihubungin. Nah, ketika Tae-soo sampai di sana, dia bertemulah sama orang ini. 오늘 왜 찾는 건데요? 뭐 좀 물어볼 게 있어서요. Jadi menurut dia bahwa Ha-bin sama So-hyun itu emang berteman baik. Cuma yang anehnya setiap Ha-bin nelpon So-hyun dia pasti bakal pergi. Dan ketika balik dia pulang-pulang dengan mata sayu dan juga ketakutan. Seakan-akan Ha-bin itu menakut-nakutin dia dan mengancam sesuatu. Nah, Tae-soo makin overthinking lah sama anaknya sendiri. Dan ketika dia sampai di rumah, dia tanya sama Ha-bin tentang gantungan kunci itu yang juga dikasih sama gurunya dan apakah betul dia dapatkan dari So-hyun. Ha-bin bilang, "Yeps, benar dia dapatkan dari So-hyun." Terus Tae-soo menjelaskan sama Ha-bin bahwa mereka untuk saat ini jangan pindah dulu karena dia harus menyelesaikan kasus ini. Dan dia berjanji bakal menangkap pelaku yang sebenarnya. Tapi Ha-bin seakan-akan dia bersikap bahwa dia tuh kayak tenang banget dan berhasil membohongi ayahnya. 잘못했어, 엄마. 잘못했어. Sementara itu Young-min berhasil menangkap temannya Mina dan dia meminta maaf sama Young-min agar dia nggak diapa-apain. Dan Young-min bertanya di mana uangnya dan yang dicuri sama Mina. Lalu dia pergi ke loker, cuma itu passwordnya salah semua dan dia tidak bisa mendapatkan uangnya tersebut. Kebetulan uang itu memang uang yang ditabung sama Mina sama temennya. Dan dari CCTV, petugas loker itu melihat bahwa ada aktivitas seseorang yang mencurigakan karena dia memaksa membuka loker. Dan dia laporkan ke polisi. Dan setelah itu Young-min mendapatkan pesan dari Ha-bin, dia sudah menemukan uangnya. Dan lagi Ha-bin memeriksa lagi profil tentang ayahnya sendiri. Dan dia memang bakal bekerja sama dengan Young-min. Dan keesokan harinya secara tiba-tiba Ha-bin meminta ayahnya untuk mengantarkannya ke perpustakaan. Nah, dan di dalam mobil dia kayak diem aja. Cuma pas sampai ke perpustakaan dia menyampaikan sesuatu hal yang menurut Tae-soo itu cukup aneh. Dia bilang sama ayahnya bahwa good luck, semoga ayah bisa menangkap pelaku sebenarnya. Loh,
Taesu menjadi ngerasa ada yang aneh dengan sikap anaknya dia. Tapi setelah itu dia coba menghiraukan dan pergi dari sana. Setelah Taesu pergi, Habin gak jadi masuk ke perpustakaan. Dia malah keluar dari sana dan pergi berlari seakan-akan ngejar seseorang. Nah, kayaknya dia bakal bertemu dengan Yongmin. Karena Yongmin juga berada di dekat situ pada saat itu. Cuma Yongmin itu ternyata diikutin sama Pak Pol dan akhirnya dia ketangkep lagi. Udah ketangkap basah dan akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. By the way, Taesu meminta sama rekannya untuk memeriksa apakah serat yang mereka temukan sama dengan gantungan kunci yang dia punya. Dia berharap banget bahwa seratnya itu berbeda dengan gantungan kunci Jang Habin. Nah, sambil menunggu itu tiba-tiba dia dipanggil ke kantornya, sudah dituduh melakukan penyuapan dan tidak kooperatif selama penyelidikan. Dia heran dong, tiba-tiba aja di bagasi mobilnya ditemukan uang dan pelapor itu mengatakan bahwa Taesu sudah menerima suap dari dia. Kalian tahu yang ngelapor siapa? Yap, anaknya sendiri, Jang Habin. Dan akhirnya Taesu diskors gara-gara itu. Dan dia juga menghapus rekaman kamera dashboard di mobilnya dia. Padahal Taesu nggak ada nyentuh sama sekali. Yang hapus siapa? Yap, si Jang Habin Lapet. Dia menyelamatkan Yongmin karena akhirnya Yongmin itu dikeluarkan, nggak jadi diinterogasi, dan ketika dia berpapasan sama Habin mereka berdua saling senyum. Wow, dan serat yang ditemukan dengan gantungan kunci Habin itu mirip dan juga persis. Dan plot twistnya adalah kata ahli yang sudah mengecek itu ada DNA dari tengkorak yang mereka temukan beberapa waktu yang lalu. Satu barang bukti untuk dua kasus yang berbeda. Apakah tengkorak itu adalah Sohyun, sahabatnya Jang Habin, dan dia juga menutupin semuanya dan juga terlibat dengan semua ini. Dan ketika ditanya sama Jonghwan dari mana Taesu mendapatkan barang bukti itu, kira-kira apakah yang terjadi selanjutnya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye bye.